Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Islam Nusantara pada Sanad Keilmuan Ulama, Pendidikan Islam dan Usul Fikih serta Fikih di Indonesia. Pada kesempatan ini kami akan membahas beberapa poin penting terkait topik tersebut. Yang pertama mengenai sanad keilmuan. Sanad secara bahasa yaitu sandaran atau penyangga. Dalam terminologi keilmuan Islam, sanad adalah rangkaian mata rantai perawi atau guru yang menghubungkan seseorang dengan sumber keilmuan utama, yaitu Al-Quran dan hadis, melalui jalur yang bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Zainul Milabizawi, sanad keilmuan adalah latar belakang pengajian ilmu agama seseorang yang bersambung dengan para ulama setiap generasi sampai kepada generasi sahabat yang mengambil pemahaman Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tokoh ulama Nusantara dan sanad ilmunya. Yang pertama, Nuruddin Al-Raniri, tahun 1658 Masehi, Syekhul Islam Kesultanan Aceh, pembaharuan terpenting di masanya, sanad yang bersambung ke ulama Haromain. Yang kedua, Abdur Rauf Al-Singkili, tahun 1615 sampai 1693 Masehi, Khalifah utama Tarekat Syatariyah, menyebarkan ajaran di seluruh Nusantara. Yang ketiga yaitu Yusuf Al-Maqashari, tahun 1626 sampai 1699 Masehi, menimbah ilmu di Aceh, Banten, Yaman, Makkah, Madinah, hingga Damaskus. Yang keempat, Nawawi Al-Bantani, karya monumental Marah Labid, memadukan tafsir ijmali dan tahlili, merupakan guru bagi ulama di Indonesia. Yang kelima yaitu Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, tahun 1855 sampai 1916 Masehi, merupakan orang non-Arab pertama menjadi imam besar dan pengajar di Masjidil Haram. Yang keenam, Muhammad Yasin Al-Fadani, pada abad ke-20, lebih dari 100 karya dalam fikih, hadis, balaghah, tarikh, falak, dan sanad. Signifikansi sanad keilmuan dalam tradisi Nusantara terbagi menjadi 4. Ada epistemologis, yang mana menjamin autentisitas ilmu yang diterima dan memberikan legitimasi intelektual kepada ulama untuk mengajar dan mengeluarkan fatwa. Kedua, ada kelembagaan, yang mendorong pengembangan pesantren karena alumni pesantren memiliki sambungan sanad dan menjamin kualitas keilmuan mereka. Yang ketiga, sosial, mempertahankan persatuan umat Islam Nusantara melalui jaringan keilmuan lintas daerah dan generasi. Dan yang terakhir, historis, di mana menjadi sumber sejarah penting melalui manuskrip dan surat menyurat antar ulama, membuktikan konektivitas keilmuan Islam global. Lalu mengenai sejarah awal pendidikan Islam di Nusantara terbagi menjadi beberapa abad. Ada abad ke-7 Masehi, di mana Islam masuk Nusantara sekitar abad tersebut dengan dibuktikan temuan makam raja-raja Islam awal di Nusantara. Dan mengikuti pola rumah Al-Arqam, Ibnu Abi Al-Arqam zaman Nabi, di mana berkembang melalui langgar, masjid, dan surah di Nusantara. Kemudian pada abad 13-15 Masehi, kerajaan Islam berdiri, mulai dari kerajaan Samudra Pasai, Malaka, Demak, Ternate. Di bawah naungan kerajaan Islam tersebut, pendidikan Islam berkembang sangat pesat sekali. Selanjutnya yaitu Lembaga Pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yang pertama adalah Surau. Nama surau berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, berdiri pada tahun 1356 Masehi yang dibangun oleh Raja Aditya Warman di daerah Bukit Gombak. Jenjang pendidikan surau meliputi 2 tingkatan. Pertama, pendidikan metode praktik dan hafalan Al-Quran. Kedua, yaitu materi pengajian kitab di surau yang mencakup ilmu shorof, nahwu, fikih, dan tafsir. Lembaga pendidikan Islam yang kedua adalah pesantren. Pesantren mempunyai 5 karakter utama: kiai sebagai tokoh, santri, masjid sebagai tempat ibadah, pembelajaran kitab kuning,
dan pondok sebagai tempat tinggal santri sehingga proses pendidikannya. Adapun metode pembelajaran pesantren mencakup sorogan, halaqoh, tahfiz, dan batsul masail. Lembaga pendidikan Islam yang ketiga adalah madrasah. Madrasah merupakan evolusi perkembangan lembaga pendidikan Islam dari pesantren dan surau menuju lembaga pendidikan yang lebih modern. Perkembangan madrasah dibagi menjadi dua periode. Periode sebelum kemerdekaan, madrasah menggunakan kurikulum yang pada umumnya sama dengan isi pengajaran di surau dan pesantren. Periode sesudah kemerdekaan, Departemen Agama yang didirikan pada 3 Januari 1946 secara aktif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Pada tahun 1975, terbit SKP 3 Menteri yang menyamakan nilai ijazah madrasah dengan sekolah umum, sehingga lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas. Modernisasi pendidikan Islam. Awal abad 20, Muhammadiyah 1912 mendirikan sekolah Islam modern dengan kurikulum terpadu agama dan umum. Nahdlatul Ulama 1926 mempertahankan pesantren tradisional sambil memperluas jaringan madrasah. Era integritas 1989, Undang-Undang Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengakui madrasah setara sekolah umum. Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah mendapat status resmi dalam sistem nasional. Era digital, pesantren modern memadukan kitab kuning, klasik dengan sains, teknologi, dan bahasa asing. Lembaga pendidikan Islam beradaptasi dengan e-learning, digitalisasi kurikulum, dan platform daring. Usul fikih dan implementasi fikih di Indonesia. Usul fikih, ilmu yang membahas kaidah dan metode untuk menggali hukum Islam dari sumber Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Implementasi di Indonesia. Yang pertama, penetapan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dan yang kedua, Batsul Masail di Nahdlatul Ulama. Dan yang ketiga, Majelis Tarikh Muhammadiyah. Dan yang keempat, hukum Islam kontemporer, ekonomi syariah, fiqh syariah, dan transaksi digital. Implementasi fikih. Yang pertama ibadah, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua muamalah, perbankan dan asuransi syariah, jual beli online. Dan yang ketiga keluarga, perkawinan, waris, dan wakaf. Sosial, pengelolaan zakat, wakaf, sekata melalui hukum Islam. Dan yang terakhir penutup. Kesimpulan dari presentasi ini, sanad keilmuan merupakan sistem transmisi ilmu yang menjaga keaslian ajaran Islam dari generasi ke generasi. Pengembangan pendidikan Islam mengalami transformasi dari sistem halaqah dan pesantren tradisional menuju madrasah dan perguruan tinggi Islam modern. Usul fikih dan fikih terus berkembang dalam konteks keindonesiaan, menjawab tantangan zaman. Saran, perlu adanya menguatkan tradisi sanad keilmuan, peningkatan kualitas pendidikan Islam, serta pengembangan kajian usul fikih agar menjawab tantangan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. Sekian presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.